Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nur Samsi Dahlan, perwakilan dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Gunung Kidul. Pada kesempatan ini, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung atau face to face gitu, kita masih bisa bertemu lewat online. Nah, pada siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini, pagi hari ini, terserah kalian pas menontonnya pada waktu apa. Kita akan membicarakan tentang psikologi remaja. Nah, psikologi remaja ini akan fokus kepada potensi, minat, dan kapasitas diri. Apa sih minat itu? Nah, minat itu adalah merupakan suatu ketertarikan individu terhadap suatu objek tertentu yang membuat individu itu sendiri merasa senang dengan objek tersebut. Jadi, sebagai contoh, misal kalian suka sepak bola, terus kalian melakukan itu senang tanpa ada keterpaksaan. Kan biasanya kalau kita melakukan sesuatu dengan keterpaksaan itu tidak mudah, tidak senang. Nah, ketika kita senang melakukan itu dan tanpa ada keterpaksaan, bahkan kalau disuruh membayar pun kita membayar, itu biasanya adalah suatu minat tersendiri bagi teman-teman. Nah, minat sendiri itu timbul dengan berbagai faktor. Salah satu contohnya, minat itu timbul karena faktor lingkungan, bahkan mungkin bisa disebabkan oleh faktor keluarga. Nah, kenapa kok demikian? Karena kalau misalkan kita hidup dalam lingkungan yang isinya kiai semua atau ustadz semua, ya rata-rata minat kita akan menjadi dai. Ataupun kita hidup di lingkungan yang hobinya olahraga semua, bulu tangkis, mau badminton, ya badminton bulu tangkis sama nih ya, bulu tangkis atau badminton, terus sepak bola dan lain sebagainya. Mungkin minat kita akan ya berkisar di situ saja. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui minat kita di mana. Nah, ketika kita tahu minat kita, misalkan minat kita sebagai atlet di olahraga, bebas mau olahraganya misalkan badminton, sepak bola, apa yang lainnya. Tapi kita harus mengenali diri kita itu punya potensi di situ nggak hanya cuma minat. Ketika kita cuma punya minat tapi kita tidak punya potensi, kemungkinan besar rata-rata sih akan terjadi kegagalan ya. Walaupun dengan usaha yang keras mungkin kita dapat bisa menimbulkan potensi dalam diri kita, tapi itu butuh mungkin sesuatu yang lebih daripada yang lain. Nah, apa sih potensi itu sendiri? Nah, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam dalam diri manusia yang menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu kekuatan nyata dalam diri. Gampangnya sih kemampuan dasar yang dimiliki kita, tapi kemampuan dasar yang dimiliki kita tuh kadang-kadang tidak kita ketahui. Nah, dalam berbagai jurnal, salah satunya menurut Nashori tahun 2003, potensi itu diantaranya ada potensi berpikir. Manusia memiliki potensi berpikir. Dapat dikatakan bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk belajar informasi baru, menghubungkannya, serta menghasilkan pemikiran baru. Contohnya, ketika kita diberikan satu kasus, kita dapat memikirkan contoh banjir gitu. Kalau saya sebagai orang yang sekarang sedang menimba ilmu di teknik sipil gitu, ketika saya mengenal banjir, maka otak saya berpikir asal-muasal banjir itu dari mana sih gitu. Nah, itu adalah potensi yang kita miliki, potensi untuk berpikir asal-muasal banjir itu kayak gini, hubungannya dengan sampah apa. Misalkan potensi itu kan sampah, oh berarti hubungannya dengan sampah itu banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terus menghasilkan pemikiran baru. Contohnya, untuk menghasilkan pemikiran baru itu yang seperti apa? Ya, dari pemikiran tadi, oh banjir itu diakibatkan oleh orang banyak membuang sampah sembarangan ke sungai. Berarti kita harus menghasilkan bagaimana kita bisa menertibkan orang-orang untuk tidak membuang sampah ke sungai. Nah, pemikiran baru itu yang kita hasilkan. Contohnya tadi, bagaimana caranya kita bisa membuat orang untuk tidak membuang sampah ke sungai. Itu adalah salah satu potensi dalam diri kita, potensi untuk berpikir tersebut. Ada lagi potensi emosi. Potensi emosi yang lain adalah potensi emosi adalah setiap manusia memiliki potensi cita rasa
yang dengannya manusia dapat memahami orang lain, memahami suara alam, ingin mencintai, dicintai, serta cenderung kepada keindahan. Jadi contohnya, misal kita ke hutan gitu, aku seneng banget di hutan, terus menemukan banyak hal. Itu kita punya potensi untuk mencintai itu gitu loh, punya potensi untuk mendalami hal-hal tersebut, memahami suara-suara alam. Rasanya menyatu dengan alam, bahwa alam mengirimkan sinyal-sinyal dan sebagainya. Nah, itu ada potensi juga berarti tentang potensi emosi di dalam diri kita. Terakhir itu ada potensi fisik. Orang yang berbakat dalam fisik maupun mempelajari olahraga dengan cepat selalu menunjukkan permainan yang baik. Nah, salah satunya yang saya sebutkan di atas tadi adalah yaitu potensi fisik. Nggak semua orang punya potensi fisik. Contohnya, kalau kita kenal pemain badminton sekarang, siapa? Marcus Finaldi Gideon, Kevin Sanjaya. Nggak semua orang memiliki bakat yang sama, potensi yang sama dengan Kevin gitu loh, dengan permainan cepat Kevin dan lain sebagainya. Jadi potensi fisik itu nggak di setiap orang ada. Nah, untuk mengenalinya ya kita perlu coba. Aku berbakat nggak? Aku bisa nggak? Walaupun mungkin kalau kita latihan terus menerus, itu tadi mungkin kita jadi pinter, jadi bisa nyemes dan lain sebagainya, tapi kan butuh effort untuk latihan yang lama gitu. Padahal kita sebenarnya sudah memiliki potensi dalam menghitung, contohnya 1 tambah 1 2 dan lain sebagainya dengan cepat gitu lah. Maksudnya kayak sekarang kan ada yang terkenal anak-anak, terus dia bisa menghitung cepat, bahkan sampai puluhan ribu ditambah dengan puluhan ribu dikali ratusan ribu, itu dia bisa menghitung dengan cepat. Itu potensi juga. Jadi jangan pernah berkecil hati ketika kalian gagal di suatu potensi. Contoh, ketika kalian mengikuti seleksi sepak bola terus kalian nggak keterima, ya kalian boleh coba di situ terus, atau kalian pindah, kalian gali diri kalian itu untuk ada di mana. Nah, potensi dan minat ini penting bagi kalian karena salah satunya untuk menentukan kegiatan kalian besok, baik di SMP maupun di SMA. Sebagai contoh, kalian mau ikut ekstrakurikuler apa? Bakat kalian basket ya ikut ekskul basket, bakat kalian sepak bola ya ikut sepak bola dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kalian punya bakat ngitung, ya mungkin kalian punya jiwa olimpiade gitu, ya bisa ikut ekskul yang mempelajari tentang perlombaan olimpiade tersebut gitu. Jadi menurut saya penting karena sesuatu yang didalami itu akan lebih baik daripada sesuatu yang diketahui sedikit-sedikit tapi banyak gitu. Kalian tahu banyak hal tapi permukaan itu gitu. Itu lebih jelek daripada kalian mengetahui satu hal tapi itu dalam sekali, bahkan sampai inti-intinya gitu, percabangan ilmunya bahkan kalau bisa. Nah, itu lebih bagus. Jadi kalau saran saya, kenali potensi kalian sendiri dari sekarang, terus kalian bisa tentukan hidup kalian. Jangan sampai nanti kedepannya kalian salah, kalian mengikuti hobi yang lainnya. Yang terakhir adalah tentang pedunci. Yang bunyi seperti nek mau. Yang terakhir yaitu tentang kapasitas diri. Nah, ketika kita berbicara kapasitas, ya biasanya kita berbicara tentang peningkatan kemampuan seseorang. Jadi kapasitas kita itu akan bertambah seiring waktu dengan kita menggunakan itu. Sebagai contoh, dulu kalau saya SD saya diajari 1 tambah 1 itu udah pusing loh, udah 1 tambah 1 berapa ya, akhirnya tahu kalau 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8 dan seterusnya sampai pinter tambah-tambahan. Naik ke jenjang berikutnya ketemu hal yang baru yaitu perkalian. Nah, kita akan belajar lagi tentang perkalian. Kapasitas kita akan bertambah lagi ketika kita sudah memahami perkalian, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1, terus 2 kali 2 sama dengan 4 dan seterusnya gitu. Sampai nanti kalian bisa mengalikan bahkan 100 kali 100, 1000 kali 1000 gitu. Itu kapasitas kemampuan kalian sudah bertambah lagi. Kalian bisa menambah kapasitas itu ketika kalian ingin dan mau untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu. Itu kapasitas kalian akan bertambah. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita punya potensi ya kita gali potensi kita sampai habis itu. Saya
senang ngitung ya, makanya saya ada di teknik gitu, karena potensi ngitungnya lebih banyak daripada saya di ilmu sosial yang lebih banyak memahami isu dan kondisi saat ini gitu. Walaupun teknik bergerak ke situ juga, tapi kan lebih banyak perihal tentang perhitungannya. Jadi saya lebih pilih ke teknik karena saya suka ngitung, karena bagi saya ilmu hitung itu ilmu pasti gitu loh. 2 tambah 2 ya 4, nggak mungkin jadi 8 atau 9 gitu kan, enggak. Jadi ketika kita menghitung salah itu kita tahu. Nah, itulah kapasitas yang kita miliki. Kapasitas ini dapat kita kembangkan. Misalkan saya hobinya ngitung ya nggak pasti saya mempelajari hitungan doang dong. Dengan saya ber-IPM contohnya saya bisa mempelajari organisasi dan lain sebagainya. Kapasitas saya bertambah lagi, walaupun itu nanti akan terasa berat di awal-awal. Nah, kemudian kenapa kita penting banget untuk memahami minat dan potensi? Udah ya saya sebutin sih di awal tadi, kalau kita tahu minat atau potensi kita, ya kita dapat menentukan fokus yang jelas. Yang saya sebutin tadi, bahwa Bruce Lee juga pernah bilang gitu loh, lebih takutlah kepada satu orang yang menguasai satu jurus diulang-ulang 1000 kali daripada orang yang menguasai 1000 jurus tapi hanya diulang sekali gitu loh. Jadi ketika kita paham minat dan potensi kita, jadi udah sinkron gitu loh. Minat kita ya itu, misalkan minat kita badminton, kita punya potensi fisik yang mendukung untuk badminton, punya keindahan sendiri, punya trik-trik sendiri dalam bermain badminton, ya udah kalian dalami itu, berlatihlah sekuat tenaga untuk mendalami itu sampai kalian benar-benar mahir gitu. Nah, itu tadi. Jadi kalian mulai dari sekarang, kalian gali diri dulu, kalian potensi kalian di mana, minat kalian di mana. Nah, terus yang terakhir, apa sih hubungannya sama kapasitas? Itu tadi, ketika kita mampu memahami diri kita sendiri, mendalami itu, maka kapasitas kita akan bertambah dengan seiringnya waktu dengan kemampuan kita. Yang sering gagal adalah orang yang malas ketika sudah berjuang. Sebagai contoh, kalian sudah berjuang mati-matian tapi nggak juara-juara gitu. Nah, ketika kalian tidak mau belajar sesuatu hal yang baru, untuk memikirkan suatu hal yang baru, untuk trik-trik yang baru biar kalian menang, contohnya sebagai kalau kalian sebagai atlet olahraga, ya mungkin akan susah buat kalian karena kalian nggak mau belajar yang baru. Ketika kalian belajar yang baru, menambah ilmu baru, mungkin emang berat di awal, tapi itu menambah kapasitas kalian sehingga ke depan kalian bisa memenangkan itu gitu. Mungkin itu. Jadi yang paling penting kita memahami kapasitas dan potensi kita. Lanjut, yang terakhir yaitu tentang motivasi. Saran saya, mulai dari sekarang silahkan kenali diri kalian sendiri, kenali minat kalian di mana, potensi kalian di mana, dan diusahakan sinkron. Minat kalian bulu tangkis, ya kalian punya potensi di bulu tangkis, kalian minat olimpiade, ya kalian kuasai misalkan olimpiade IPS, ya berarti kalian harus menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan di situ. Ataupun kalian minat berhitung, ya kalian kuasai itu hitungan-hitungan, bahkan sampai rumus-rumus yang lain. Nah, kalau kita selalu merendah dan kita selalu rendah diri, kita takut dan kita tidak mau mencoba sesuatu hal yang baru, itu adalah awal dari kegagalan kalian. Orang yang berhasil itu orang yang berani melawan ombak. Nah, kalau saya pernah dengar ya dari orang itu, ikan yang hidup adalah ikan yang berani melawan ombak. Kalau ikan yang tidak hidup, ya ikan yang hanyut terbawa ombak gitu. Dia hanya berdiam ikut ombaknya kemana, dan akhirnya tidak jelas hidupnya. Jadi ketika kalian punya potensi, kalian punya bakat, dalami itu, lawanlah arus yang ada di situ. Jangan pernah takut untuk menciptakan hal-hal baru, jangan pernah banyak berpikir untuk melakukan inovasi. Selagi itu memang bermanfaat bagi manusia, bagi masyarakat, bagi umat. Nah, mungkin cukup itu. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPM Jaya.